Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Arsenal dan Bayern Munich masuki perlombaan untuk dapatkan Jonathan David. Arsenal dan Bayern Munich dikabarkan telah menghubungi perwakilan striker Lille asal Kanada, Jonathan David, yang juga menjadi incaran Inter, Juventus, dan Barcelona. Informasi ini diungkapkan oleh Sempra Inter, yang menyebut kedua klub elit Eropa itu tengah mencari tahu detail situasi kontrak dan permintaan finansial sang pemain. Kontrak Jonathan David bersama Lille akan berakhir pada Juni tahun 2025, menjadikannya salah satu aset panas di bursa transfer mendatang. Inter Milan, Juventus, dan Barcelona disebut-sebut telah menunjukkan ketertarikan. Bahkan, jurnalis Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa Inter sudah menyodorkan tawaran kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran 5 juta euro bersih per musim. Meski demikian, permintaan gaji tinggi, biaya penandatanganan kontrak, serta komisi agen disebut-sebut membuat Inter kesulitan untuk memenuhi syarat transfer. Pakar transfer ini menilai faktor tersebut menjadi penghalang utama Inter dalam menyelesaikan kesepakatan. Namun laporan lain dari Italia menegaskan bahwa Inter belum sepenuhnya menyerah. Klub Serie A itu masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk membawa sang penyerang ke San Siro. Inter siap bersaing dengan Barcelona dan Juventus untuk bintang muda Parma, Giovanni Leoni. Inter masih berada di jalur perebutan bek muda Parma, Giovanni Leoni, di tengah meningkatnya minat dari Barcelona dan Juventus. Menurut laporan Tuttosport, Nerazzurri terus memantau perkembangan pemain belakang berusia 18 tahun tersebut. Musim panas lalu, Inter sempat mencoba merekrut Leoni, namun sang pemain akhirnya memilih bergabung dengan Parma dari Sampdoria. Parma mengamankan jasanya dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus, dan mengikatnya hingga tahun 2029. Meski gagal mendapatkannya tahun lalu, Inter tidak berhenti mengawasi langkah sang bek muda. Leoni kini menjadi andalan di lini belakang Parma dan terus menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Christian Cifu, mantan pelatih tim muda Inter yang kini menangani klub Emilia-Romagna tersebut. Performa impresif Leoni menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Barcelona dan Juventus disebut masih aktif membidik sang pemain. Namun Inter tak gentar dan siap bersaing ketat demi mendatangkan sang talenta muda ke Giuseppe Meazza. Inter jadi tim paling efisien di Liga Champions musim ini. Di tengah dominasi finansial klub-klub raksasa Eropa, Inter menunjukkan bahwa efisiensi bisa membawa hasil yang tak kalah gemilang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri merupakan tim dengan rasio performa terhadap biaya paling mengesankan di antara seluruh peserta perempat final Liga Champions musim ini. Dengan status pemuncak klasemen Serie A dan masih aktif di semifinal Coppa Italia, Inter bahkan secara matematis masih berpeluang meraih treble. Semua pencapaian itu diperoleh dengan anggaran yang jauh lebih rendah dibanding para rivalnya di Eropa. Pasca krisis keuangan yang dialami pemilik sebelumnya, Suning, manajemen Inter mengambil langkah strategis dengan memangkas pengeluaran secara drastis. Tujuannya jelas, menyeimbangkan neraca keuangan tanpa mengorbankan daya saing di level tertinggi. Untuk musim 2023, total biaya skuad Inter hanya mencapai 303 juta euro, terdiri dari 227 juta euro dalam bentuk gaji dan 76 juta euro untuk amortisasi pemain. Klub-klub asal Arab Saudi mulai melirik Simone Inzaghi sebagai pelatih mereka. Berada di jalur semua kompetisi hingga pertengahan April adalah pencapaian yang luar biasa. Tak banyak klub mampu bersaing di setiap ajang yang mereka ikuti sejauh ini. Bagi Inter, yang tengah mengusung misi keberlanjutan, pencapaian ini harus menjadi pondasi untuk masa depan. Oleh karena itu, membayangkan masa depan tanpa Simone Inzaghi di bangku pelatih terasa seperti sebuah kemunduran. Inzaghi memang memilih merendah jelang pertandingan besar ini, tetapi tak sedikit klub yang mengamati kiprahnya. Beberapa tim Liga Inggris sempat menyelidiki status kontraknya setelah kemenangan Inter atas Arsenal.
dan kini bahkan klub-klub dari Arab Saudi mulai berminat. Al Hilal disebut siap menawarkan kontrak menggiurkan jika Inzaghi bersedia memimpin proyek mereka. Kendati peluang itu masih jauh dari kenyataan, sinyalnya jelas, Inter harus bertindak cepat untuk mengamankan masa depan sang pelatih. Inzaghi bukan hanya arsitek sukses di lapangan, tetapi juga simbol kebangkitan klub dari masa-masa sulit, baik secara olahraga maupun finansial. Direktur Olahraga FC Luzern, kami menjaga kerahasiaan kesepakatan dengan Inter. Alexander Stankovic, pemain muda yang kini menjadi pilar utama di lini tengah FC Luzern, tengah menjadi sorotan setelah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Pemain berusia 19 tahun ini telah memperlihatkan kualitas yang matang meski usianya masih sangat muda, dan banyak yang memprediksi bahwa ia memiliki masa depan cerah di sepak bola Eropa. Namun, meski Stankovic telah berkembang pesat, masa depannya masih berada dalam ketidakpastian, terutama terkait dengan kemungkinan Inter menariknya kembali. Dalam wawancara terbaru, Direktur Olahraga FC Luzern mengungkapkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan mengenai masa depan Stankovic. Semua pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerahasiaan, ujarnya, yang menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait lebih memilih untuk tidak mengungkapkan detail lebih lanjut terkait perbincangan tentang kemungkinan transfer sang pemain. Meski demikian, Direktur Olahraga tersebut tidak bisa menutupi rasa bangganya terhadap perkembangan Stankovic. Arnautovic bangkit di akhir musim, masa depan di Inter kini terbuka. Marko Arnautovic tiba-tiba menjadi sosok penting bagi Inter di fase krusial musim ini. Penyerang asal Austria itu mencetak 4 gol dalam 5 penampilan terakhir, dan performa gemilang ini bisa membuka peluang untuk bertahan lebih lama di Giuseppe Meazza. Dari sebelumnya dianggap sebagai pelapis yang jauh di bawah Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dalam urutan pilihan Simone Inzaghi, Arnautovic kini menjelma menjadi penentu. Ia tampil tajam dan efisien, dengan rasio 1 gol tiap 60 menit dalam 5 laga terakhir. Total musim ini, ia telah mengoleksi 7 gol di semua kompetisi, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Menariknya, setiap kali Arnautovic menjadi starter, ia selalu mencetak gol kecuali saat melawan Young Boys di Liga Champions, ketika ia gagal mengeksekusi penalti. Dengan kontribusi yang makin besar, Inter kini mempertimbangkan kembali masa depan sang striker. Seperti dilaporkan Tuttosport, dalam kontraknya terdapat opsi perpanjangan 1 musim secara sepihak oleh klub. Artinya, jika manajemen Inter memilih untuk mengaktifkannya, Arnautovic akan tetap berseragam nerazzurri hingga 2026. Hasil Inter Milan versus Bayern Munchen, skor 2-2 agregat 4-3. Inter Milan berhasil menjinakkan perlawanan Bayern Munchen dalam duel sengit 90 menit, laga berakhir imbang 2-2, hasil yang cukup memuaskan untuk skuad Simone Inzaghi. Kamis tanggal 17 April tahun 2025, Inter meladeni Bayern di Giuseppe Meazza dalam duel leg kedua perempat final Liga Champions. Sebelumnya, dalam duel leg pertama pekan lalu, Inter berhasil mencuri kemenangan 2-1. Kali ini Bayern melawan sebaik mungkin lewat gol-gol Harry Kane dan Eric Dier, tapi Inter juga bisa mencetak gol melalui aksi Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard. Hasil imbang 2-2 ini tidak mengubah keunggulan Inter. Agregat 4-3, Inter Milan berhak melangkah ke semifinal Liga Champions, dan akan berjumpa dengan Barcelona di semifinal.